Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menontonnya. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit lead video sebenarnya. Video ini gabungan dari video baru dan video lama ya. Kalau kalian melihat yang saya sedang ngoceh-ngoceh sekarang, itu adalah video baru. Sedangkan kalau kalian melihat cuplikan-cuplikan video yang akan saya tampilkan di video kali ini, itu adalah rekaman lama, maksudnya gitu ya, footage lama. Nah, footage lama itu adalah ketika saya berada di Mas Chandra Skuter Garage Kopeng ya, Mas Candil. Halo Mas Candil. Bagaimana jenangnya? Bukan. Namanya Mas Chandra ya, tapi panggilannya kalau di sana itu Mas Candil. Saya sendiri juga bingung, kenapa kok bisa dipanggil Mas Candil ya, padahal bagus-bagus kayak gitu dipanggil Mas Candil. Oke, nah jadi di video kali ini saya sedikit akan membeberkan kerusakan Vespa di belakang saya, si Baenol ketika touring Sulawesi 2 kali berarti ya. Dalam tahun kemarin, tahun 2020 itu saya melakukan touring ke Sulawesi itu 2 kali ya. Durasinya 2 bulan semua ya, kurang lebih 2 bulan semua. Yang pertama bulan Februari sampai April, dan sampai Kalimantan itu 2 bulan. Terus yang kedua bulan November sampai akhir Desember itu sudah kurang lebih 2 bulan berada di Sulawesi gitu loh. Nah, kerusakan yang saya dapatkan ketika pulang dari Sulawesi itu sebenarnya saya dapatkan ketika turun di Pelabuhan Tanjung Perak ya. Jadi dari Surabaya menuju ke arah Cepu ya, kalau nggak salah ke arah Cepu itu kan sekarang jalanannya, kondisi jalan itu kan sungguh luar biadab ya. Jadi lubang sewu, bener-bener lubang sewu ya, itu luar biasa. Dan saya waktu itu jalan malam, walaupun saya menggunakan lampu yang terang, lampu daymaker yang notabene terang benderang, tapi dengan kondisi mata saya itu masih kurang tetap ya. Karena walaupun lampu daymaker terang itu kan kondisinya putih ya, kontrasnya itu kan putih, sedangkan jalanan yang saya lewati itu kan pas basah dan sedikit gerimis gitu loh. Nah, itu kelemahan lampu putih itu ketika berada di kondisi hujan dan jalan basah. Jadi walaupun lampunya terang tapi karena kondisinya putih tidak begitu melihat ya. Intinya pokoknya mata saya kurang beres lah, dan mengakibatkan 5 kali saya menjeglongkan diri sendiri. Untungnya tidak sampai terjatuh ya, 5 kali bro. Dan lubangnya itu nggak main-main ya, itu lubangnya itu besar-besar banget, sampai benar-benar saya boyoknya itu kena 5 kali lubang sepanjang perjalanan dari Surabaya ke Cepu, itu benar-benar luar biasa. Nah, hasil dari jeglongan sewu itu 5 kali jeglong, saya mengalami Vespa saya, maksudnya bukan saya. Kalau saya mengalami boyok pegel ya. Kalau saya hanya mengalami boyok pegel saja, tapi kalau Vespa saya mengalami roda depan, terutama di bagian laharnya itu kena semua gitu loh. Jadi kalau kalian ingat kan di video yang bukan balapan tapi cari adrenalin bareng CB Siluman, nah itu kan saya baca bismillah dengan kondisi roda depan goyang dompret, akhirnya saya bisa mengintili CB Siluman, 4 CB Siluman itu ya. Nah, itu kondisi bagian roda depan saya itu sebenarnya ojlak banget, udah nggak layak pakai sebenarnya. Tapi karena berhubung saya memang ngantuk dan memang benar-benar cari adrenalin, ya maka resiko itu saya tepis, saya tetap kenceng juga akhirnya untuk sampai di Ngawi berindil-indilan dengan CB Siluman itu. Nah, sesampainya di Ngawi masih saya paksa untuk masuk ke Sragen ya. Masuk ke Sragen, rest 1 jam 2 jam dulu di pom bensin mana itu sebelum masuk Sragen sebelah kiri jalan, itu saya rest dulu di sana 1 jam 2 jam untuk sebatang rokok dan 1 gelas kopi, dan sedikit merebahkan diri juga, untuk kemudian saya lanjut ke Solotigo lewat Boyolali ya, lewat Gemolong, Boyolali, terus Solotigo, untuk kemudian akhirnya masuk ke Kopeng. Nah, di perjalanan sampai ke Kopeng itu sebenarnya Vespa saya udah semakin parah, sudah tidak layak pakai ya. Kondisi ban depan udah goyang banget, udah oklek-oklek gini. Tapi saya paksakan tetap harus sampai ke Kopeng, dengan tujuan saya akan membetulkan roda itu di tempatnya Mas Chandra ya. Kalau di sini mungkin terkenalnya Chandra Kopeng ya kalau di Jawa Tengah ya. Tapi kalau mungkin di media sosial terkenalnya Chandra Skuter Garage. Chandra garasi Vespa. Chandra garasi skuter. Nah, itu ya. Nah, sesampainya di sana di Mas Chandra, akhirnya roda depan saya itu dibongkar dan ketemu penyakitnya, ternyata biringnya atau laharnya sebelah kanan kirinya itu udah
oglak semua, udah karatan, akhirnya diganti. Dan akhirnya jadi Vespa saya, jadi ya Vespa saya udah benar jadi, dibawa pulang enak itu ya, tujuannya sebenarnya itu. Tapi ada yang unik di tempat Chandra ya. Ya ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya ya. Jadi saya tahu Chandra itu sejak tahun 2011 kalau nggak salah ya. Sejak tahun 2011 itu bukan lewat media sosial, dulu saya lewatnya kenalnya itu by WA, by phone ya, by phone, nomor HP-nya Sandra berapa, terus itu saya hubungi apa gitu ya. Sejak tahun itu ya, saya dulu sering beli barang-barang spare part Vespa bekasan ya. Kalau dulu Chandra itu mainnya itu bekasan bro ya, jadi spare part Vespa bekas, kayak magnet bekas, buring bekas, seher bekas, pelek bekas, semuanya serba bekas itu dikepul oleh Mas Chandra yang baik rusak maupun yang masih utuh itu dikepul, ditampung di sana untuk kemudian dijual lagi atau mungkin dikasihkan lagi bagi siapapun yang membutuhkan gitu loh. Kalau dulu memang dia murni pedagang spare part Vespa bekas ya. Nah, itu yang akan saya omongkan di sini sebenarnya. Jadi berawal dari pedagang spare part Vespa bekas, baik original maupun imitasi atau KW, sekarang dia sudah berubah menjadi gila. Itu gila, Bro. Sekarang tokonya, bengkelnya itu luar biasa ya, udah jauh berbeda. Udah jauh berbeda dengan dulu, walaupun baru kali ini saya ke sana ya, tapi dulu saya sempat ke sana, cuma nggak pernah masuk sampai ke rumahnya. Saya cuma nunggu di gang saja gitu loh. Dan teman saya biasanya yang nyamperin ke situ, misalkan ambil barang apa gitu, saya nunggu di pinggir jalan, terus teman saya ngambil gitu loh. Udah beli, saya nunggu di jalan, terus tadi udah teman saya langsung pulang. Jadi saya belum pernah lihat bengkelnya Mas Chandra secara langsung, itu dulu belum pernah. Baru kali ini ya. Jadi dulu kalau saya pesen apa-apa di Mas Chandra itu via WA atau via SMS atau via BBM zaman dulu, ya udah cuma kayak gitu dok, terus nanti dikirim. Nah akhirnya saya kali ini berkesempatan untuk berkunjung di tempatnya Mas Chandra. Wah luar biasa banget ya. Dulu walaupun saya hanya tahu lewat foto-fotonya saja ya, lewat foto-fotonya di Instagram, di WA maupun di Facebook. Dari dulu yang bengkel pinggiran, sekarang masih pinggir, masih di dalam kampung maksudnya ya. Tapi sekarang sudah lebih biadab lagi ya. Sekarang udah nambah gitu ya. Lokasinya dari dulu yang berada di teras rumah itu ya, di emperan rumah, sekarang udah nambah lagi di pekarangan halaman rumah yang luasnya luar biasa ya. Dan koleksi Vespanya juga udah banyak, walaupun mungkin banyak juga Vespa dari pelanggan maksudnya. Iya kan, banyak juga Vespa dari pelanggan yang belum diambil ya kan. Kalau masalah penggarapannya Mas Chandra itu cepet banget. Nah, ada barang masuk untuk direstorasi atau garap mesin itu pasti langsung digarap. Sedangkan kalau misalnya kalian melihat ada tumpukan Vespa di situ, itu barang yang belum diambil, sudah jadi tapi belum diambil, atau misalnya udah kirim Vespa ke sana tapi belum ada kelanjutannya lagi begitu loh. Jadinya ya udah dibiarkan kayak gitu karena orangnya juga nggak bisa dihubungi atau nomor teleponnya hilang gitu kan. Itu sering kejadian ya Mas Chandra itu cerita dengan saya, itu banyak kejadian kayak gitu. Udah ngambil Vespa, uangnya udah dikasihkan, Vespanya udah jadi, tapi sampai sekarang belum diambil, dan ironisnya nomor teleponnya hilang gitu loh. Mas Chandra itu saking banyaknya pelanggannya itu sampai kadang lupa ini yang punya yang mana itu sampai lupa.
tapi barangnya semua masih ada di Mas Chandra. Jadi kalau orangnya ingat dan pasti masih tahu nomor teleponnya Chandra, silahkan menghubungi saja bahwa dia masih punya Vespa di situ. Karena saya yakin nomor kalian yang ada di Mas Chandra itu masih ada kemungkinan, tapi pasti lupa siapa namanya, ini punya siapa, barang ini punya siapa, Vespa ini punya siapa, itu pasti lupa. Itu pengalaman Mas Chandra sendiri yang cerita ke saya ya. Sorry Mas Chandra ya, saya angkat kisah hidupmu ya. Kisah sukses hidupmu ya, dari yang awalan jual barang rongsokan sampai sekarang akhirnya punya toko onderdil besar ya, bisa restorasi Vespa body maupun racing maupun standar maupun ekstriman. Itu luar biasa banget ya Mas Chandra ya. Salut sama sampean saya ya. Oh ya, dan yang bikin saya salut juga luar biasa banget bro ya kalau Mas Chandra ya. Jadi dia menerima segala macam keluh kesah keluh kesah para skuteris ketika sedang touring ya, entah itu dari luar Jawa, luar pulau, atau dari dalam Jawa sendiri, entah itu dari Vespa standaran, entah itu dari Vespa ekstrim, entah itu dari Vespa sampah. Jika ada yang woro-woro terus kok mede dilalah, kok mede Vespa ini trouble di daerah sini, minta tolong Mas Chandra. Itu kalau Mas Chandra ada dan langsung dibaca, maklum karena DM atau WA Mas Chandra itu saking banyaknya orang yang DM, jadi mungkin nggak bisa langsung kebaca. Nah itu andaikan langsung kebaca, itu langsung disamperin oleh Mas Chandra ya. Itu langsung disamperin trouble-nya apa, langsung dibawakan spare part-nya di tempat itu juga. Itu baik Vespa standar, ekstrim maupun sampahan. Jadi Mas Chandra itu nggak pandang bulu. Menolong orang itu Mas Chandra itu nggak pandang bulu ya. Nggak pandang bulu, harus Vespa standaran, harus Vespa ekstrim, harus Vespa gembel. Itu enggak, itu semuanya ditolong semuanya. Dan untuk masalah biaya itu, kalau menurut saya biaya yang dikeluarkan Mas Chandra ketika nganterin spare part yang udah dibetulkan itu Mas Chandra nggak ngarani bro. Maksudnya nggak ngarani itu nggak apa ya, mau gue kerso, mau dibayar silakan, nggak mau dibayar juga nggak apa-apa. Intinya seperti itu ya, nggak ngarani itu seperti itu. Kalau bahasa Indonesia ya, dibayar syukur alhamdulillah, nggak dibayar pun ya nggak apa-apa, ikhlas. Itu yang luar biasa dan salut saya sama Mas Chandra bro. Gila. Itu berawal dari jualan barang rongsok ya, taruh kata barang rongsok, barang Vespa bekas yang udah nggak kepake, tapi sama Mas Chandra dibetulin dulu, terus diolah lagi, akhirnya dijual gitu loh. Jadi luar biasa banget, berawal dari jualan barang rongsok, sekarang dia sudah punya lahan sendiri, bengkel yang lebih besar, sudah main racingan juga. Oh ya, jadi bagi kalian yang juga pengen garap-garap Vespa kalian, digarap secara originalan atau standaran juga bisa, mau dibikin semi agak-agak racing juga bisa, mau dibikin ekstrim juga bisa, mau dibikin sampah juga bisa. Itu Mas Chandra bisa ngatasi semua bro ya. Jadi kalau kalian pengen garap mesin Vespa dibikin agak racing, itu juga Mas Chandra bisa ya. Seperti yang selalu dipakai Mas Chandra untuk kompetisi itu kan, ya Mas Chandra pakai Vespa, punya mesin Vespa yang pakai intake tanam itu ya, pakai intake tanam terus membran RX-Z, itu juga luar biasa itu ya, jengat pokoknya lah, jundil pokoknya lah, Vespanya lah 1-2 itu jundil pokoknya. Yang saya tekankan di video kali ini adalah apa coba? Memulai sesuatu itu nggak harus dari atas, dari barang kecil, dari nol pun bisa sampai ke atas. Itu yang saya amati dari Mas Chandra ya. Jadi saya memang kenal Mas Chandra belum lama ya, sejak 2011 itu aja hanya tahu lewat sebatas nomor HP ya, nomor HP lewat WA, lewat BBM, lewat SMS dulu itu ya. Itu hanya sebatas tahu lewat situ bahwa dulu, oh di sana di Chandra Kopeng itu kalau beli barang-barang bekas Vespa itu
di Chandra Kopeng ada banyak, pasti ada. Akhirnya saya mencoba beli, kontak-kontak via SMS, WA biasa, deal, transfer, bayar, transfer terus barang dikirim. Itu walhasil sampai sekarang masih amanah ya, sampai sekarang Mas Chandra masih amanah, terbukti. Kalau nggak amanah nggak mungkin sampai sebesar ini Mas Chandra ya, dulu dari yang segini sampai sekarang yang udah segini, ya kan. Kalau orang nggak aman nggak mungkin bisa sampai segini, ya kan. Itu makanya memulai sesuatu usaha jangan pandang fisiknya bro ya. Dari berjualan rongsok sekarang sudah bisa menjual emas, peribahasanya gitu ya, peribahasanya gitu ya. Dari yang dulu berjualan sampah ya, kasarnya sampah, sekarang sudah bisa menjual intan emas, intan permata, seperti intinya seperti itu. Jadi Mas Chandra sekarang bukan hanya menjual barang bekas saja, tapi juga menjual spare part yang baru, baik itu spare part keluaran pabrikan atau mungkin keluaran OEM ya, misalkan dari Dan Motor, dari Vitalia atau apa. Sekarang Mas Chandra juga bisa menjual spare part dari hasil racikannya sendiri ya, yang untuk misalkan kayak Daymaker untuk super sprint itu yang lampu kotak atau PX lampu kotak itu juga hasil racikan sendiri. Terus menjual spare part semi agak racing itu juga dia bisa membuat sendiri terus dijual gitu ya. Wes pokoknya luar biasa pokoknya. Mas Chandra, terima kasih karena telah membetulkan Vespa saya ya. Terima kasih. Jika tidak ada Mas Chandra, saya nggak bisa sampai rumah bro. Bener, saya nggak bisa sampai rumah karena begitu sampai Kopeng itu kondisi Vespa saya itu udah oleng, waduh, udah parah. Mungkin bisa jalan pun jalan 10 kpj, 20 kpj udah mentok, itu aja udah dak-dik-dik-ser. Wes pokoknya memulailah sesuatu hal dari barang yang kecil. Insya Allah kalau kalian amanah, kalian bisa menjadi sukses. Ini yang dinamakan joki handal. Ini ya, saya pengen bikin Vespa seperti ini buat touring antar pulau. Akan saya coba nanti ke depannya apakah kuat atau tidak. Tapi nanti tahun depan, bukan sekarang. Kalau sekarang masih banyak urusan. Pasrahkan ke dia ya.